Halo, salam jumpa teman-teman. Jangan lupa kita selalu nonton ya channel YouTube Wirata Daya, teman-teman. Simak sampai habis karena ini di kebun pisang lagi ya, teman-teman ya. Ini kita di kebun pisangnya Pak Budi ya. Kita datangi kebun pisangnya Pak Budi yang habis perawatan. Jadi kan kita mau ngecek dulu supaya tidak ada yang salah ya. Perawatan itu penting sekali teman-teman, tapi sorry ini agak anunya kurang bagus ya teman-teman, kena sinar matahari ya. Jadi kena sinar matahari gitu ya, jadi kurang, itu semprot-semprotnya kurang mantep ya, kurang bagus. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita masih ingat ya cara kerja kita di tanaman budidaya pisang teman-teman. Kita pemula ini harus belajar mandiri ya. Kita belajar mandiri supaya kita budidaya pisang ini ya. Contohnya kayak ini teman-teman. Yang ini dasar kita ingu anaknya ya. Ini anaknya anak pisang biar ini kita pelihara teman-teman ini. Karena ini mau kita pindahkan ya, mau kita pindahkan ke seberang sana karena ini yang lahan tanam tomat ini tanam terong ini teman-teman. Nah, ini kan kosong teman-teman. Nah, jadi mau dipindahkan ini nanti bibit pisang ini, tapi karena ini musimnya panas teman-teman, kita nunggu hujan ya, nunggu hujan. Mungkin kalau nunggu hujan masih lama teman-teman, mungkin bulan 9 atau 10 baru ada hujan ya. Jadi kita ini terpaksa ini diingu sampai besar. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mengikuti channel YouTube Wirata Daya bidang pertanian pisang, pertanian organik ya. Jadi itu teman-teman yang setiap hari kita ceritakan tentang pertanian pisang organik ya. Jadi bagaimana caranya organik? Caranya organik ini teman-teman, ini kita tidak perlu pupuk ya. Kita tidak perlu pupuk kimia ya. Pupuknya hanya sampah, rumput liar, sama rumput-rumput yang di sekitarnya, atau termasuk daun-daun kering dia kita jadikan pupuk, termasuk ilalang-ilalang yang kanan kiri kebun ini yang menjadi sarang tikus, kita tebas, kita tumpuk-tumpuk di atas pisangnya, di sebelah pisangnya teman-teman. Itu sudah bisa jadi pupuk ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nanam pisang itu mengeluarkan biaya banyak, jangan ya. Karena pisang ini walaupun pupuknya cuman sampah, itu jadi bagus teman-teman ya. Nah, disitulah kemenangan kita petani pisang teman-teman. Modalnya sedikit, hasilnya lumayan ya. Nggak perlu pupuk kimia, nggak perlu semprot. Yang penting kalau rumputnya sudah sekitar setengah meter kita tebas ya. Misalkan ada rumputnya ada 50 cm atau 40 cm kita tebas, kita sisakan kira-kira 15 cm sampai 20 cm untuk pelembab tanah teman-teman ya. Itu cara kerja kita budidaya kebun pisang. Nggak usah terlalu kita bersih ya, karena kalau kita bersihkan terlalu bersih itu mengakibatkan ini teman-teman, akibatnya tanah kita gersang ya. Jadi pendinginnya nggak ada. Jadi maka itu kita seperti ini ya. Kita sarankan punya Pak Budi ini rumputnya begini, kira-kira cuman 1 cengkal aja rumputnya. Nah, tapi lihat itu buahnya, bagus-bagus. Nah, disitulah teman-teman kita keuntungan kita budidaya kebun ini nggak seberapa modal, tapi hasilnya besar. Jadi maka dari itu saya ingatkan khususnya petani baru ya, pemula ya, termasuk teman-teman yang dari Jawa, merantau dari Jawa ke Kalimantan, mau ngerubah nasib, mau nambah penghasilan, yang tadinya dari kerja bangunan atau buruh tani bisa jadi tani mandiri, itu teman-teman, itu yang kita harap. Jadi jangan punya lagu aku masih seperti dulu ya. Kita harus ada perubahan ya. Kita harus ada perubahan. Setiap melangkah itu harus beda sama yang dulu-dulu gitu teman-teman ya. Karena kita semakin tua, biaya hidup kita semakin banyak teman-teman ya. Ingat itu ya.
Jangan dianggap tua ini tidak perlu biaya, jangan teman-teman. Ya, kalau sudah tua ini biayanya seperti anak kecil lagi teman-teman, semakin banyak. Karena kita nggak bisa kerja, permintaannya banyak gitu loh teman-teman ya. Itu ingat baik-baik, sebelum tua kita persiapan untuk masa tua dulu ya. Itu cara kerja kita teman-teman. Makanya teman-teman tani pemula jangan heran kalau aku yang lewat selalu cerita begitu, karena itulah kehidupan kita hari-hari ya. Kehidupan kita hari-hari yang kita pelajari dari muda sampai tua, dari nom sampai tua ini ya. Disitulah yang kita pelajari. Jadi maka kita bisa cerita seperti ini, sudah mengalami teman-teman. Dan teman-teman harus yakin itu, karena biaya hidup tidak sedikit ya. Biaya hidup masa tua ini tidak sedikit ya. Itu simak baik-baik, dan jangan sampai kita merugikan orang lain atau anak-anak kita ya. Jadi kalau bisa, selama kita masih sehat gaspol, jangan dihemat tenaga. Yang dihemat kalau ada duit aja ya teman-teman ya. Kita harus kerja keras mumpung masih sehat. Itu teman-teman ya. Itu ingat cara kerja kita. Jangan sampai kita nyayangkan tenaga ya. Itu gaspol kalau bisa, mumpung masih sehat. Nah itu teman-teman cara kerja orang zaman modern ya. Kalau zaman dulu kita udah orang tua ini nggak mau kerja, cuman minta sama anak, jangan. Kalau bisa kita kerja dan kerja supaya anak tidak terganggu, cucu nggak tidak terganggu teman-teman. Bila perlu kita ngasih kalau ada, kalau nggak ada cukup untuk biaya hidup kita sendiri berdua, udah syukur teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe nonton terus dan subscribe lagi supaya channel YouTube Wiratadaya berkembang dengan dukungan kalian semua. Oke, terima kasih.